masing-masing menaikkan surat perjanjian terlebih dahulu, maka tatib tadi dibacakan, diatur, kemudian akan kelihatan pihak pertama pengelola, pengurus, dan seterusnya. Pihak kedua adalah orang tua dari anak yang bersangkutan. Kalau pasal-pasalnya jelas, termasuk sanksi atau ancaman yang diberikan jelas, sebetulnya semua pertanyaan ini beres. Jadi pertanyaan dari Pak Mas Jauli ya, itu luar biasa karena mengingatkan kepada kita. Saya kaget juga, dari 687 baru 220. Jadi PR kita adalah bagaimana sisanya segera mencatatkan. Mengapa? Legal atau tercatat itu lebih bagus daripada tidak. Ngaten nggih Pak Kemenak nggih. Nah, jadi kalau semuanya itu serba tercatat, terketahui, itu gampang diatasi. Kemudian tentang apakah kalau anak terjadi apa tadi? Apakah dia berkelahi? Apakah pengurus? Jelas. Karena pihak ke-1 itu adalah pihak yang menerima anak dengan segala latar belakangnya. Mungkin difabel, mungkin anak ya tadi dari kepribadian Jadi kepribadian itu mempengaruhi. Oleh karena itu kepribadian perlu diarahkan. Jadi yang kecil anak itu juga mungkin diantaranya ada yang berkepribadian yang menurut ilmu psikologi itu suka melawan, suka ini, tapi jangan, itu belum tentu tidak baik. Karena orang-orang semacam itu tuh besok nekat-nekat itu bisa jadi top pimpinan. Oleh karena itu tadi ada intervensi dan sebagainya. Intervensi akan diberikan setelah kepribadian masing-masing anak terdeteksi. Jadi tidak cuma pondok ponpes itu, wah ya sudah sekolah. Saya tadi diskusi dengan Mbak ini ya, dari Singosari itu semua diterima, akan senang dan sebagainya. Tidak sekedar itu. Bukan penitipan sepeda motor ini penitipan nyawa dengan kepribadiannya masing-masing. Manusia yang dia adalah merdeka tadi. Dan ada juga yang orang tuanya saja sudah angkat tangan untuk menghadapi itu, dititipkan itu. Gak bisa kalau tidak memenuhi tadi perjanjian yang ada di situ. Sehingga dengan begitu ponpes sudah pasang badan seperti ini loh. Kalau nggak terpenuhi ya nuwun sewu, dikeluarkan. Begitu. Jadi ada sanksi-sanksi. Dari psikologi tadi, dari Pak Jaksa tadi, banyak anak. Karena kalau anak sebagai pelaku itu yang luar biasa beratnya. Tadi kan sudah, ya. Jadi ada beberapa anak sebagai saksi korban, sebagai memberikan kesaksiannya dan menjadi pelaku. Anak berhadapan dengan hukum. Itu pun secara internasional dan kita nasional tetap dilindungi. Dan pidana hanya langkah terakhir dari segala yang harus kita lakukan. Mungkin itu. Jadi satu, monggo daftarkan yang belum daftar. Yang kedua, monggo tawaran-tawaran tadi diterima semuanya. Maaf, juga bisa ke saya, WCC. Karena WCC adalah lembaga yang mempunyai visi menjadi lembaga yang dapat membantu anak-anak atau perempuan dari aspek kebutuhan praktis gender dan kebutuhan strategis gender. Apakah kebutuhan praktis gender? Adalah kebutuhan mendesak. Harus dicukupi, kalau tidak kolaps, mati.
terlempar, terjebak. Jadi punya shelter kami, elek-elekan itu punya. Mengapa jam 12 seorang ibu datang dengan 2 orang anaknya, itu harus kita terima. Ya, jadi perlindungan itu kebutuhan praktis, itu negara sebetulnya. Kita ini adalah filantropi, kaum dermawan, dermawan otaknya, dermawan tenaganya, dermawan pengetahuannya, dermawan uangnya. Karena kalau sudah ada di shelter kami, ya saya bilang, yo sego jangan sama dengan yang kami makan itu. Jadi pernah ada yang dari kabupaten itu TKW gagal, dan sini nggak ada, ya, dan seterusnya. Baik. Yang kedua, memenuhi kebutuhan strategis gender. Strategis gender itu payung, terutama payung hukum. Pada waktu masih muda dulu, kami di dosen Brawijaya menyusun rancangan undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Kami naik satu mobil hijau waktu itu ke DPR RI yang pada waktu dipelonkan itu di pleno itu ke sana. Kalau sekarang sudah pesawat ya. Yang kedua adalah undang-undang RUU PKS ini. Itu perkara nama PKS itu rame sehingga tambahin T, tindak pidana. Karena salah satu partai politik kita PKS. Jadi itu saja nama tok itu kalau sudah panjang. Kebutuhan perlindungan hukum tadi mulai dari pengaduan, kemudian di situ ada konsultasi dan konseling, mulai dari hukumnya untuk mengurus alat buktinya. Tadi Pak Jaksa katakan harus ada 2 alat bukti yang valid, ya, ditambah tadi 1. Jadi diserpilah bahwa kalau mengatakan oh saya diperkosa, harus ada visum et repertum di mana ada sperma seseorang ada di situ. Sayangnya budaya kita itu, apalagi maaf sekali lagi maaf, kita yang beragama Islam kalau itu menjadi noda dicuci 7 kali. Darah yang tak resik. Maka pada saat ada anak bilang diperkosa, langsung bawa ke kepolisian supaya dibuatkan BAP dan surat pengantar untuk mendapatkan visum et repertum ke rumah sakit umum. Begitu. Kalau kita sudah MOU dengan rumah sakit enak, gak usah bayar. Tapi kalau belum, kalau perlu urunan gitu. Ya, itu dari segi aspek hukum, psikologi, dan psikologinya datang-datang mesti loro hati ibu. Ini harus disembuhkan dulu sakit hatinya ini. Oke? Jadi psikolognya maju dulu, yang kedua juris, lawyernya, yang ketiga adalah dokternya. Karena dokter-dokter di tempat kami adalah dokter yang nanti keterangannya adalah diperlukan oleh Pak Polisi, jaksa, hakim untuk memberikan petunjuk kepada beliau. Yang punya petunjuk itu hanya hakim berdasarkan alat bukti yang ada tadi, salah atau tidak. Dan salahnya seperti apa itu grade atau tingkatannya apa. Maka undang-undang mesti gini, diancam maksimal dengan 9 tahun, minimal 3 tahun. Di tangan Bapak Hakim lah antara 3 sampai 9 itu akan dijatuhkan berdasarkan alat bukti. Makanya saya tadi katakan, kalau sudah terjadi apa-apa, alat bukti harus didahulukan. Alat bukti ada 5 di dalam kitab undang-undang hukum acara pidana. Ada tadi 20 sampai 64 loh Mas Ferdi. Itu yang harus kita kupas tuntas. Kita aja baru tadi saya katakan 2 ya, karena itu sak semester mungkin ya, kalau nggak 1 tahun untuk itu pun dan harus punya teman. Baik, jadi sekali lagi BCC siap untuk diundang dalam artian memperoleh, karena kemarin saya sudah MOU dengan Bu Sari untuk kembali ke Kabupaten Malang
untuk itu tadi. Yang kita lakukan yang pertama adalah tadi advokasi sebagai relawan pendamping. Jadi ibu PKK, bapak-bapak, kemudian remaja, karena remaja itu curhatnya kepada remaja, ya itu akan diberi bekal untuk itu. Kalau sudah meninggal namanya paralegal. Paralegal itu ada undang-undangnya, harus dari Kementerian Menkumham. Tapi kalau penunggu dari sana nggak akan nutup. Maka kita membuat paralegal yang sederhana, yang tadi bukunya itu sudah saya aturkan dengan 3 orang penyusun dari perdata, dari pidana, Dokter Luki itu luar biasa, dan Bu Umu dan saya yang dulu pergi ke Jakarta. Oke, jadi semua akan embrio paralegal. Kalau paralegal harus Menkumham. Tapi butuh Dasawisma, RT dapat menangani untuk tahap pertama. Saya ada 1 lembar berita acara pendampingan, singkatannya BAP juga Pak Polisi. Ya, tapi berita acara pendampingan 1 lembar saja. Itu identitas korban lengkap, identitas pelaku lengkap, kronologis kasus singkat lengkap, kemauan dari korban ada. Kemudian diteruskan ke BCC, akan dibuat 3 lembar. Di 3 lembar itu sudah menyebut pasal, menyebut alat bukti yang harus disiapkan, menyebut ada penahanan, ada pemulihan psikologi dari psikologinya, dan yang terakhir adalah dari aspek visum et repertum. Jadi kami mencoba untuk melengkapi itu. Ibu tadi nomor HP saya sudah ada 0822 451 75 700. Oke. Ya. Dan banyak yang sudah ke tempat saya. Ya, kemarin dulu Pak Yani mendampingi seorang psikolog forensik Pak yang dari INSI, namanya Bu Mustika, untuk melakukan pemulihan kepada para korban. Terima kasih sekali. Jadi karena kalau juga ajak ke Dian Mutiara pasti berat, karena itu wilayahnya macam-macam. Akhirnya Pak Yanilah yang mencarikan tempat, Mbak Mustika, Mbak Ine, itu relawan yang tangguh-tangguh, itu mendampingi beliau. Hanya saja kita punya etika profesi yang berbeda. Kalau orang hukum, saya dari kepolisian, kejaksaan hakim, dibatasi jam. Harus selesai 1 kali 24 jam, betul Pak? Kalau nggak seperti itu, ya itu tadi, visumnya nggak segera ini, sudah kena air, kena ini, menjadi hilang. Tapi maaf, dari psikologi saya awal-awal Pak, bagaimana kok harus panjang? Ternyata kemarin itu kalau dengan psikologi suruh gambar, dan dari gambar itu kepribadian seseorang terdeteksi. Luar biasa untuk psikolog. Yang terakhir, dokter-dokter yang ada di tempat kami memang juga luar biasa. Salah seorang sekarang menjadi anggota Komnas Perempuan di Jakarta, Dr. Reti Ratnawati. Itu selalu mendukung agar supaya teman-teman dokter yang lain, mahasiswa kedokteran, itu mendukung apa yang dilakukan di BCC yang ada. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Matur nuwun. Terima kasih Bu Wahyu, Bunda Wahyu. Ini pertanyaan Pak Johari. Mungkin ada tambahan dari Bapak-Bapak yang di depan. Monggo langsung aja yang mau bicara dulu. Pertanyaan dari Pak Johari. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini mungkin saya singkat saja untuk menanggapi pertanyaan yang kaitannya dugaan pidana yang dilakukan oleh anak dan korbannya juga anak. Ini kan menanyakan apakah di sini dari pihak mungkin pihak pengurus pondok
istilahnya kenapa dijadikan sebagai saksi di pemeriksaan kita. Di situ kita bisa jelaskan, kita minta keterangan saksi kepada mungkin pengurus pondok. Apabila ini pelaku atau korban sendiri adalah istilahnya dari pondok tersebut, kita minta keterangan juga terkait apakah benar anak ini terdaftar atau mungkin memang anak dari pondok tersebut, nah, gitu. Dan juga terkait bagaimana juga bentuk pertanggungjawaban dari pondok, apakah dari pondok tersebut sudah melakukan istilahnya mediasi sendiri sama pihak keluarga atau tidaknya. Karena di sini keterangan saksi juga dijelaskan, saksi itu barang siapa yang mengetahui kejadian atau yang dia lihat, dia dengar. Nah dari sini emang kita nggak mungkin sampai istilahnya menjalar ke pengurus lain terkait mungkin pengurus ini bisa jadi pelaku juga karena emang tidak ada bentuk pertanggungjawaban dari pengurus, atau mungkin bisa jadi ini mungkin karena pengurusnya yang bilang kalau anak ini emang nakal udah kasihan, kan nggak sampai segitunya kita melakukan penyelidikan. Kita cuma istilahnya melakukan penyelidikan ya terkait apakah benar peristiwa ini ada atau tidak di pondok tersebut. Nah, mungkin dari saya cukup itu saja. Ada tambahan? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menambahkan tadi yang dari unit BPA Pak, pertanyaannya Pak Johari ya. Apakah yang pertama tadi, apakah pondok ini bisa kena pengurusnya, kan seperti itu Pak. Makanya jadi saya berangkatnya seperti ini. Subjek hukum dalam hukum pidana itu ada dua Pak. Jadi ada setiap orang dan korporasi. Korporasi ini badan hukum maksudnya. Nah kalau tadi terkait dengan pertanyaannya Pak Johari, apakah pengurus pondok ini bisa kena? Ini bisa kena dalam arti apa Pak? Kalau mohon izin, yang saya jadi di pondok itu ada pengasuh. Ya, Pengasuh itu kan Pak Yai. Ya. Kemudian ada pengurusnya adalah Ya, santri. ya, Nah, yang saya tanyakan yang tadi yang saya tanyakan yang perihal itu, misalkan ada pengurus pondok ini cacat-cacat, itu memberikan hukuman kepada santri karena kebablasan. Ya. Sehingga dari orang tua nggak terima lapor ke Ya. polisi. Nah, apakah ini nanti bisa mengarah, misalkan katakanlah orang tuanya si pengurus tadi itu misalkan nggak terima tuh, anakku tak pondokno kok dikongkon ngerewangi ngurusi arek, terus kejablas kok ini bagaimana? Nah, apakah permasalahan nanti bisa mengarah yang menjadi penanggung jawabnya itu adalah pengasuh? Pengasuh itu adalah Pak Yai. Ya, jadi gini Pak, makanya saya tadi berangkatnya dari sudut hukum pidana ini kenapa? Karena yang bertanggung jawab atas segala peristiwa hukum pidana ini adalah setiap orang, kan gitu Pak. Orang, maksudnya orang, misalkan sekarang si pengasuhnya tadi melakukan pemumpulan, tadi yang saya contohkan tadi kan, yang di Singosari tadi kan, dia melakukan pemumpulan. Apakah Pak Kiainya yang atasnya, yang pemilik pondok ini bisa dikenai pertanggungjawabannya gitu kan Pak? Iya. Nah kalau dalam hukum pidana ya siapa yang melakukan itu yang dipertanggungjawabkan Pak. Nah kalau Pak Kiainya ini mungkin nanti akan bisa menjadi saksi. Saksi menjelaskan mungkin perilaku kesehariannya si terlapor atau tersangka ini bagaimana. Pada saat kejadian Pak Kiai itu posisinya ada di mana, itu aja. Hanya sebagai saksi yang tadi disampaikan oleh Pak Polisi, yaitu yang melihat, yang mengetahui ataupun yang mendengar. Tapi kalau tetap yang mempertanggungjawabkan dari proses pidananya ini ya kalau misalkan itu terkait dengan kekerasan fisik ya berarti ya yang melakukan pemukulan itu siapa, kan itu. Itulah nanti yang bisa dijadikan tersangka atau yang bertanggung jawab. Tapi kalau Pak Kiainya tidak bisa dimintai pertanggungjawaban, hanya sebagai saksi seperti itu. Terus terkait dengan pertanyaan berikutnya yaitu terkait anak tidak bisa dipenjara tadi Pak ya, ada tadi saya sempat mendengar. Jadi begini Pak, kalau terkait dengan anak tidak bisa dipenjara, ini pertanyaannya berikutnya adalah yang dimaksudnya anak tidak bisa dipenjara atau dipidana Pak. Itu berbeda, dua hal yang berbeda. Kalau pidana itu ada terkait dengan pidana dikembalikan kepada orang tua, itu juga pidana juga Pak.
ada pidana penjara, ada pidana pengawasan, ada tindakan. Jadi seperti itu kalau khusus terkait dengan penanganan anak ya. Kalau pertanyaannya apakah anak tidak bisa dipenjara? Bisa dipenjara Pak, anak. Selama berumur 14 tahun ke atas itu bisa dilakukan pidana penjara. Tapi itu tadi saya sampaikan tadi bahwa pidana penjara ini merupakan upaya terakhir. Jadi khusus untuk pelaku anak ini memang dikecualikan. Kalau memang sudah yang bersangkutan dulunya sudah pernah dipidana, ya kita punya alasan subjektif maupun alasan objektif akan kita lakukan penahanan di setiap tingkat pemeriksaan, baik di tingkat kepolisian, di tingkat kejaksaan maupun di tingkat pengadilan, seperti itu Pak. Terus kalau terkait dengan yang tadi saya tawarkan Pak untuk materi santri dan pengurus tadi ya, apakah dibedakan? Ya nanti itu secara teknis saja Pak. Jadi nanti monggo mengajukan permohonan ke kita, nanti materinya kepentingnya apa? Karena gini, karena anak ini nggak selalu melulu terkait dengan kekerasan Pak. Karena sekarang zamannya sudah zaman modern ya. Jadi segala sesuatunya dari satu genggaman ini aja kita bisa mengakses seluruhnya Pak. Yang terkait dengan mungkin narkoba itu juga ada juga pelakunya anak itu bisa, terus terkait tidak pidana pencurian ataupun tidak pidana yang lainnya banyak Pak. Jadi nanti monggo mengajukan ke kami kepinginnya terkait apa, mungkin lebih spesifiknya. Kalau terkait dengan nanti materinya yang terkait pengurus, nanti juga kita bisa sampaikan juga. Jadi demikian. Terima kasih. Ada tambahan? Iya. Jadi walaupun tadi saya lihat pertanyaan itu ditujukan untuk Pak Polisi sama Pak Jaksa, ada yang perlu saya tambahkan ini Pak Juhali ya. Yang saya tangkap sampai nggak usah takut sama proses hukum. Kalau misalnya ternyata santri ya, anak didiknya pintar soal hukum karena Pak Jaksa datang ke sana, itu bagus. Jangan khawatir kalau kemudian digunakan oleh santrinya untuk ngancam-ngancam pengurus. Nggak usah khawatir. Karena saya yakin Pak Polisi sama Pak Jaksa dalam memproses sesuatu, ya, mereka profesional. Apalagi sampai ke kami. Nggak serta-merta setiap laporan, setiap terdakwa itu kami pidana. Kita punya akal menyatakan orang ini salah atau enggak. Selama saya di sini 2 orang sudah saya bebaskan orang, karena memang enggak ada bukti. Bukan menyalahkan kerjanya Pak Jaksa ke Pak Polisi. Kami nilai orang ini ada satu kasus ya, real, kisah nyata. Satu orang yang dituduh memukul. Setelah kami periksa, saksi-saksi yang diajukan itu tidak ada yang menyaksikan, bahkan membantah apa yang didakwakan. Ya, kami bebaskan. Nah, kedua ada yang dituduh penggelapan, bukan penggelapan, apa namanya ini? Penadahan ya, penadahan. Dia dituduh beli barang hasil kejahatan. Setelah kami pertimbangkan, dia ini orang bukan orang yang punya niat, punya inisiatif. Bahkan cenderung ketika dia tahu di barang adalah barang yang berasal dari kejahatan, dia melakukan upaya bahwa dia itu tidak ingin. Nah, seperti itu. Jadi kami bisa pertimbangkan. Jadi suatu hal yang saya sendiri ya dalam pengadilan terkejut. Wow, ternyata kejaksaan lebih maju dari kami. Turun ke masyarakat. Fasilitasi kalau perlu. Datangi, panggil, kalau perlu sejak pintu kejaksaan bawa ke Ponpes supaya ilmu hukum itu berkembang. Bukan hanya kalangan akademisi, tapi di pesantren juga ngerti soal hukum, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang muncul, ya pertanyaan yang lebih hebat lagi. Demikian Pak. Ya, terima kasih.